Qlola is an integrated corporate solution with seamless features, financial dashboard, cash management, trade and guarantee, supply chain management, foreign exchange, investment services, and others. In this digitalization era, Qlola continues the transformation in providing services and innovations to support customers' business transactions both in Indonesia and BRI overseas. With the connectivity to BRI overseas, Qlola becomes a global transaction services that provides convenience to the customers in accessing financial portfolios and fund transfer services in one integrated platform. Through Qlola, customers in Indonesia and BRI overseas have the same experience in performing financial transaction digitally. Qlola, seamless, integrated, secure. Selamat datang di BRI Private Signature Outlet. Ruang istimewa dengan beragam nilai sesuai kebutuhan nasabah. Menghadirkan ruang artistik untuk pengalaman yang mengagumkan. Setiap ruangan dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi istimewa, serta memanjakan mata dengan keindahan yang tercipta, mulai dari meeting room, dealing room, hingga safe deposit box. Semua tampak estetik, selayaknya karya seni. Private banker kami yang tersertifikasi menjadi konsultan finansial yang terpercaya untuk mendampingi kebutuhan perbankan Anda secara personal. Dari perencanaan finansial, pendampingan pengembangan nilai aset, serta berbagai kebutuhan perbankan lainnya. Saatnya nikmati layanan teristimewa di BRI Private Signature Outlet. Layanan perbankan kaya nilai untuk tumbuh lebih bermakna. Hai Yeka Friends, perkenalkan saya Yeka. Kali ini Yeka akan memperkenalkan program Prospens. Mari kita mengenal lebih dekat tentang Prospens. Prospens merupakan program jaminan pemeliharaan kesehatan pensiunan BRI beserta pasangannya yang berupa dua fasilitas asuransi kesehatan, yaitu BPJS Kesehatan Kelas 1 dan Asuransi Kesehatan BRI Life. Prospens memiliki banyak manfaat. Masing-masing fasilitas tersebut memiliki manfaat yang berbeda. Setiap bulannya, YKP BRI membayarkan iuran BPJS Kesehatan peserta Prospens dan membayarkan premi asuransi kesehatan BRI Life setiap tahun. BPJS Kesehatan menjamin pemeliharaan kesehatan peserta Prospens baik untuk rawat jalan, rawat inap atau tindakan operasi, maupun rawat jalan pasca rawat inap atau tindakan operasi tanpa adanya plafon tahunan. Sedangkan asuransi kesehatan BRI Life menjamin peserta Prospens untuk rawat inap dan rawat jalan pasca rawat inap atau tindakan operasi dengan dibatasi plafon tahunan. Selain kedua manfaat itu, asuransi kesehatan BRI Life juga memiliki manfaat lainnya, yaitu Family Plan, Dana Tunai Harian atau DTH, Coordination of Benefit atau COB, dan MCU sederhana. Dengan Prospens, mari menjalani masa pensiun dengan tenang, sejahtera, tanpa rasa khawatir. Setelah mengetahui apa itu Prospens dan dua fasilitas Prospens,
Maka, YK akan menjelaskan keunggulan dan keterbatasan dari BPJS Kesehatan dan Asuransi Kesehatan BRI Life. Keunggulan apabila peserta menggunakan BPJS Kesehatan. Pertama, mendapatkan fasilitas penjamin kesehatan kelas 1. Kedua, tidak ada batasan plafon tahunan. Ketiga, bisa digunakan untuk pengobatan rawat jalan atau pemeriksaan rutin, pemeriksaan laboratorium, perawatan gigi, perawatan mata dan kacamata, tindakan operasi maupun rawat inap baik prarawat inap dan pasca rawat inap. Keempat, apabila BPJS Kesehatan digunakan sebagai penjamin pertama, maka peserta Prospens bisa mendapatkan manfaat dari asuransi kesehatan BRI Life, yaitu 1. Dana tunai harian atau DTH. Kedua, Coordination of Benefit atau COB. Apa saja keterbatasan apabila peserta menggunakan BPJS Kesehatan? Pertama, pemeriksaan kesehatan harus dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau Vaskes tingkat 1. Apabila memerlukan penanganan lebih lanjut, harus mendapat rujukan dari Vaskes tingkat 1. Kedua, mengingat pelayanan BPJS Kesehatan bersifat massal, maka terdapat banyak antrian dalam pelayanannya. Oleh karena itu, peserta Prospen harus sabar mengikuti prosedur yang ditetapkan BPJS Kesehatan. Ketiga, BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan sebagai penjamin kesehatan untuk menutupi kekurangan biaya dari asuransi lain. Keempat, BPJS Kesehatan tidak menerima reimbursement dari asuransi penjamin pertama lainnya. Kelima, jenis obat atau tindakan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan telah ditentukan sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan. Asuransi Kesehatan BRI Life juga memiliki keunggulan. Pertama, setiap peserta Prospen BRI diberikan plafon tahunan tertentu. Kedua, peserta Prospens dapat memilih dan menentukan sendiri rumah sakit maupun kelas kamar sepanjang plafon tahunan masih tersedia. Proses administrasi dengan menggunakan asuransi kesehatan BRI Life menjadi lebih mudah, cepat, dan sederhana. Keempat, apabila peserta Prospens BRI telah menggunakan BPJS Kesehatan atau asuransi lainnya sebagai penjamin pertama, maka asuransi kesehatan BRI Life dapat memberikan tambahan manfaat berupa 1. Dana tunai harian atau DTH. 2. Coordination of Benefit atau COB. Adapun keterbatasan asuransi kesehatan BRI Life adalah: pertama, memiliki batasan plafon tahunan. Kedua, apabila jumlah biaya pengobatan dalam tahun berjalan melebihi plafon tahunan yang telah ditentukan, maka kelebihannya menjadi tanggungan peserta Prospen secara pribadi. Ketiga, tidak bisa digunakan untuk pengobatan rawat jalan, perawatan gigi, pemeriksaan mata, dan penggantian kacamata. Keempat, masa kadaluarsa klaim asuransi kesehatan BRI Life melalui pola reimbursement, maksimal selama 90 hari kalender dari tanggal kwitansi klaim pengobatan. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaan antara BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan BRI Life? Yuk kita gunakan benefit Prospen secara bijak. Halo YK Friends, yuk kita bahas manfaat selanjutnya dari Prospens. Manfaat dana tunai harian atau DTH diberikan kepada peserta Prospens yang dirawat di rumah sakit dan seluruh biaya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Maka, peserta dapat mengajukan klaim manfaat dana tunai harian atau DTH kepada asuransi kesehatan BRI Life atau asuransi kesehatan lainnya. Manfaat Coordination of Benefit atau COB diberikan kepada peserta Prospens apabila pengobatan rawat inap atau tindakan operasi dilakukan di rumah sakit rekanan Ad Medica yang telah bekerja sama untuk melakukan COB split billing. Artinya, selisih biaya yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan secara otomatis ditagihkan oleh pihak rumah sakit kepada BRI Life tanpa perlu membayarkan selisih biaya tersebut. Namun, apabila pengobatan rawat inap atau tindakan operasi dilakukan di rumah sakit bukan rekanan Ad Medica, maka selisih biaya yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan harus dibayar oleh peserta terlebih dahulu.
Dan selanjutnya dapat melakukan pilihan reimburse klaim COB kepada asuransi kesehatan BRI Life. YK Friends, gak perlu worry, karena YKP BRI hadir di sini. Hai YK Friends, perkenalkan saya YK. Kali ini YK akan memperkenalkan program Prospens. Mari kita mengenal lebih dekat tentang Prospens. Prospens merupakan program jaminan pemeliharaan kesehatan pensiunan BRI beserta pasangannya yang berupa dua fasilitas asuransi kesehatan yaitu BPJS Kesehatan kelas 1 dan asuransi kesehatan BRI Life. Prospens memiliki banyak manfaat. Masing-masing fasilitas tersebut memiliki manfaat yang berbeda. Setiap bulannya, YKP BRI membayarkan iuran BPJS Kesehatan peserta Prospens dan membayarkan premi asuransi kesehatan BRI Life setiap tahun. BPJS Kesehatan menjamin pemeliharaan kesehatan peserta Prospens baik untuk rawat jalan, rawat inap atau tindakan operasi, maupun rawat jalan pasca rawat inap atau tindakan operasi tanpa adanya plafon tahunan. Sedangkan asuransi kesehatan BRI Life menjamin peserta Prospens untuk rawat inap dan rawat jalan pasca rawat inap atau tindakan operasi dengan dibatasi plafon tahunan. Selain kedua manfaat itu, asuransi kesehatan BRI Life juga memiliki manfaat lainnya, yaitu Family Plan, dana tunai harian atau DTH, Coordination of Benefit atau COB, dan MCU sederhana. Dengan Prospens, mari menjalani masa pensiun dengan tenang, sejahtera, tanpa rasa khawatir. Setelah mengetahui apa itu Prospens dan dua fasilitas Prospens, maka YK akan menjelaskan keunggulan dan keterbatasan dari BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan BRI Life. Keunggulan apabila peserta menggunakan BPJS Kesehatan. Pertama, mendapatkan fasilitas penjamin kesehatan kelas 1. Kedua, tidak ada batasan plafon tahunan. Ketiga, bisa digunakan untuk pengobatan rawat jalan atau pemeriksaan rutin, pemeriksaan laboratorium, perawatan gigi, perawatan mata dan kacamata, tindakan operasi maupun rawat inap baik prarawat inap dan pasca rawat inap. Keempat, apabila BPJS Kesehatan digunakan sebagai penjamin pertama, maka peserta Prospens bisa mendapatkan manfaat dari asuransi kesehatan BRI Life, yaitu 1. Dana tunai harian atau DTH. Kedua, Coordination of Benefit atau COB. Apa saja keterbatasan apabila peserta menggunakan BPJS Kesehatan? Pertama, pemeriksaan kesehatan harus dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau Vaskes tingkat 1. Apabila memerlukan penanganan lebih lanjut, harus mendapat rujukan dari Vaskes tingkat 1. Kedua, mengingat pelayanan BPJS Kesehatan bersifat massal, maka terdapat banyak antrian dalam pelayanannya. Oleh karena itu, peserta Prospen harus sabar mengikuti prosedur yang ditetapkan BPJS Kesehatan. Ketiga, BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan sebagai penjamin kesehatan untuk menutupi kekurangan biaya dari asuransi lain. Keempat, BPJS Kesehatan tidak menerima reimbursement dari asuransi penjamin pertama lainnya. Kelima, jenis obat atau tindakan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan telah ditentukan sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan. Asuransi kesehatan BRI Life juga memiliki keunggulan. Pertama, setiap peserta Prospen BRI diberikan plafon tahunan tertentu. Kedua, peserta Prospens dapat memilih dan menentukan sendiri rumah sakit maupun kelas kamar sepanjang plafon tahunan masih tersedia. Proses administrasi dengan menggunakan asuransi kesehatan BRI Life menjadi lebih mudah, cepat, dan sederhana. Keempat, apabila peserta Prospens BRI telah menggunakan BPJS Kesehatan atau asuransi lainnya sebagai penjamin pertama, maka asuransi kesehatan BRI Life dapat memberikan tambahan manfaat berupa 1. Dana tunai harian atau DTH. 2. Coordination of Benefit atau COB. Adapun keterbatasan asuransi kesehatan BRI Life adalah: pertama, memiliki batasan plafon tahunan. Kedua,
Apabila jumlah biaya pengobatan dalam tahun berjalan melebihi plafon tahunan yang telah ditentukan, maka kelebihannya menjadi tanggungan peserta prospen secara pribadi. Ketiga, tidak bisa digunakan untuk pengobatan rawat jalan, perawatan gigi, pemeriksaan mata, dan penggantian kacamata. Keempat, masa kadaluarsa klaim asuransi kesehatan BRI Life melalui pola reimbursement, maksimal selama 90 hari kalender dari tanggal kwitansi klaim pengobatan. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaan antara BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan BRI Life? Yuk kita gunakan benefit prospen secara bijak. Halo YK Friends, yuk kita bahas manfaat selanjutnya dari Prospens. Manfaat dana tunai harian atau DTH diberikan kepada peserta Prospens yang dirawat di rumah sakit dan seluruh biaya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Maka, peserta dapat mengajukan klaim manfaat dana tunai harian atau DTH kepada asuransi kesehatan BRI Life atau asuransi kesehatan lainnya. Manfaat Coordination of Benefit atau COB diberikan kepada peserta Prospens apabila pengobatan rawat inap atau tindakan operasi dilakukan di rumah sakit rekanan Edmedica yang telah bekerja sama untuk melakukan COB split billing. Artinya, selisih biaya yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan secara otomatis ditagihkan oleh pihak rumah sakit kepada BRI Life tanpa perlu membayarkan selisih biaya tersebut. Namun, apabila pengobatan rawat inap atau tindakan operasi dilakukan di rumah sakit bukan rekanan Edmedica, maka selisih biaya yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan harus dibayar oleh peserta terlebih dahulu dan selanjutnya dapat melakukan pilihan reimburse klaim COB kepada asuransi kesehatan BRI Life. YK Friends, gak perlu worry karena YKP BRI hadir di sini. Hai YK Friends, perkenalkan saya YK. Kali ini YK akan memperkenalkan program Prospens. Mari kita mengenal lebih dekat tentang Prospens. Prospens merupakan program jaminan pemeliharaan kesehatan pensiunan BRI beserta pasangannya yang berupa dua fasilitas asuransi kesehatan yaitu BPJS Kesehatan kelas 1 dan asuransi kesehatan BRI Life. Prospens memiliki banyak manfaat. Masing-masing fasilitas tersebut memiliki manfaat yang berbeda. Setiap bulannya, YKP BRI membayarkan iuran BPJS Kesehatan peserta Prospens dan membayarkan premi asuransi kesehatan BRI Life setiap tahun. BPJS Kesehatan menjamin pemeliharaan kesehatan peserta Prospens baik untuk rawat jalan, rawat inap atau tindakan operasi, maupun rawat jalan pasca rawat inap atau tindakan operasi tanpa Baik, selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu seluruh anggota PPBRI yang telah bergabung secara online melalui Zoom meeting. Kami sarankan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera dari device Bapak dan Ibu, mengaktifkan mode mute pada aplikasi Zoom meeting, menggunakan headset atau headphone untuk mendapatkan kualitas suara yang baik, memastikan internet dalam keadaan stabil, menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia, tidak diperkenankan melakukan screen sharing, file transfer, dan hal-hal lain yang dapat mengganggu jalannya acara. Dan apabila Bapak Ibu keluar dari Zoom secara tidak sengaja, kami sarankan untuk klik rejoin untuk dapat kembali melanjutkan sesi. Terima kasih. Asuransi kesehatan BRI Life. Keunggulan apabila peserta menggunakan BPJS Kesehatan. Pertama, mendapatkan fasilitas penjamin kesehatan kelas 1. Kedua, tidak ada batasan plafon tahunan. Ketiga, bisa digunakan untuk pengobatan rawat jalan atau pemeriksaan rutin, pemeriksaan laboratorium, perawatan gigi, perawatan mata dan kacamata, tindakan operasi maupun rawat inap baik prarawat inap dan pasca rawat inap. Keempat, apabila BPJS Kesehatan digunakan sebagai penjamin pertama, maka peserta Prospens bisa mendapatkan manfaat dari asuransi kesehatan BRI Life, yaitu 1. Dana tunai harian atau DTH. Kedua, Coordination of Benefit atau COB.
Apa saja keterbatasan apabila peserta menggunakan BPJS Kesehatan? Pertama, pemeriksaan kesehatan harus dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau Vaskes tingkat 1. Apabila memerlukan penanganan lebih lanjut, harus mendapat rujukan dari Vaskes tingkat 1. Kedua, mengingat pelayanan BPJS Kesehatan bersifat massal, maka terdapat banyak antrian dalam pelayanannya. Oleh karena itu, peserta prospen harus sabar mengikuti prosedur yang ditetapkan BPJS Kesehatan. Ketiga, BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan sebagai penjamin kesehatan untuk menutupi kekurangan biaya dari asuransi lain. Keempat, BPJS Kesehatan tidak menerima reimbursement dari asuransi penjamin pertama lainnya. Kelima, jenis obat atau tindakan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan telah ditentukan sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan. Asuransi kesehatan BRI Life juga memiliki keunggulan. Pertama, setiap peserta prospen BRI diberikan plafon tahunan tertentu. Kedua, peserta prospen dapat memilih dan menentukan sendiri rumah sakit maupun kelas kamar sepanjang plafon tahunan masih tersedia. Proses administrasi dengan menggunakan asuransi kesehatan BRI Life menjadi lebih mudah, cepat, dan sederhana. Keempat, apabila peserta Prospens BRI telah menggunakan BPJS Kesehatan atau asuransi lainnya sebagai penjamin pertama, maka asuransi kesehatan BRI Life dapat memberikan tambahan manfaat berupa 1. Dana tunai harian atau DTH, 2. Coordination of Benefit atau COB. Adapun keterbatasan asuransi kesehatan BRI Life adalah: pertama, memiliki batasan plafon tahunan. Kedua, apabila jumlah biaya pengobatan dalam tahun berjalan melebihi plafon tahunan yang telah ditentukan, maka kelebihannya menjadi tanggungan peserta prospen secara pribadi. Ketiga, tidak bisa digunakan untuk pengobatan rawat jalan, perawatan gigi, pemeriksaan mata, dan penggantian kacamata. Keempat, masa kadaluarsa klaim asuransi kesehatan BRI Life melalui pola reimbursement, maksimal selama 90 hari kalender dari tanggal kwitansi klaim pengobatan. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaan antara BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan BRI Life? Yuk kita gunakan benefit prospen secara bijak. Halo YK Friends, yuk kita bahas manfaat selanjutnya dari Prospens. Manfaat dana tunai harian atau DTH diberikan kepada peserta Prospens yang dirawat di rumah sakit dan seluruh biaya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Maka, peserta dapat mengajukan klaim manfaat dana tunai harian atau DTH kepada asuransi kesehatan BRI Life atau asuransi kesehatan lainnya. Manfaat Coordination of Benefit atau Baik Bapak Ibu keluarga besar PPBRI, untuk menambah kesan istimewa pada acara kita hari ini, kami memiliki sebuah penampilan yang sangat spesial untuk Bapak Ibu sekalian. Mari kita beri sambutan yang hangat untuk penampilan dari Hadro Payment Operation Division BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar.
فاجعلنا من الأخيار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار ويهينا على تقوى بلا مهنة ولا بلوى ويهينا على تقوى بلا مهنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار نشاهد حسن من نهوى وتدنو مننا علوى نشاهدها بهذه الدار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار ومع الواس ودتي وأوصافي وحالتي ومع الواس ودتي وأوصافي وحالتي ومن هدارة عدوار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا
يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk Hadro dari Payment Operation Division BRI yang telah bersama-sama menambahkan keindahan pada acara siang hari ini. Dan kami mohon izin, guna kelancaran acara berlangsung, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat menonaktifkan handphone dalam mode hening ataupun getar. Sekali lagi kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan karena acara akan segera dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat CEO BRI Group, Bapak Sunarso. Selamat siang Bapak. Wakil Direktur Utama BRI, Bapak Catur Budi Harto. Selamat siang Bapak. Direktur Human Capital BRI, Bapak Agus Winardono. Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI, Bapak Agus Nursanto. Selamat siang Bapak. Direktur Komersial Small and Medium Business BRI, Bapak Amam Sukrianto. Selamat siang Bapak. Serta yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir di Aula Brilliant Club, Direktur Utama Dana Pensiun BRI, Bapak Diki Rozano, dan juga sebagai penasehat dari PPBRI, Ketua Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI, Bapak Irwan Junaidi, yang juga sebagai penasehat dari PPBRI, Direktur Utama PT PKSS, Bapak Revi Rizal Latif, Direktur Utama Satkomindo, Bapak Nasrullah Iskandar, Direktur Utama PT UPS, Bapak Irena Retnaningsi, Direktur Utama Lembah Hijau, Bapak Agus Sunario, Ketua Serikat Pekerja BRI, Bapak Muhammad Rizal, Ketua dan Pengurus PPBRI periode 2014 dan 2000 sampai dengan 2022, dan yang telah hadir bersama kita Al-Ustadz Bobi Heruwibowo LC, serta yang kami hormati Ketua Umum PPBRI, Bapak M. Syafri Rozi, serta Wakil Ketua Umum PPBRI, Bapak Yulianto K. Santoso, Pelindung PPBRI, Ibu Susi Listiawati, dan Bapak Pardiman, Penasehat PPBRI, Bapak Budi Satria, Ketua Badan Pengawas, Bapak Hepman Damanik, dan anggota Badan Pengawas, Korwil PPBRI Jakarta, Bapak Primartono Gunawan, beserta seluruh Ketua Cabang PPBRI se-Jabodetabek. Seluruh pengurus pusat PPBRI, serta seluruh anggota PPBRI di seluruh Indonesia yang telah bergabung melalui Zoom Meeting. Selamat datang dalam acara Halal Bihalal PPBRI, semangat silaturahmi menebar kebaikan dan kebahagiaan bersama.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, saya Atik Farha. Suatu kehormatan bagi saya dapat memandu acara pada siang hari ini. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dalam suasana yang penuh berkah ini, siang hari ini merupakan momen yang spesial bagi kita semua, di mana selain sebagai ajang silaturahim keluarga besar PPBRI, pada kesempatan ini jugalah momen yang tepat untuk menjaga semangat mandiri, meraih kesejahteraan dan mengejar kebahagiaan yang sesuai dengan tagline PPBRI, Manjahia, Mandiri, Sejahtera, dan Bahagia. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demi kelancaran dan keberkahan pada acara hari ini, sejenak kita memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dalam doa bersama. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Ustadz Suparli. Kepada Ustadz Suparli kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demi lancarnya acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita hajatkan dikabul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah Tuhan yang Maha Esa, karena keagungan, kemurahan serta kasih sayang-Mu, Engkau limpahkan kepada kami kesehatan lahir dan batin, sehingga kami dapat berkumpul bersama dalam rangka kegiatan halal bihalal pengurus PPBRI. Jadikan kegiatan ini sebagai sarana untuk menjalin tali silaturahim, dapat memupuk rasa persaudaraan di antara kami, khususnya para pinisepuh serta pendahulu kami yang telah berjasa dalam merintis dan memajukan Bank Rakyat Indonesia yang kita cintai. Ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah, bukakan hati kami agar selalu dapat bersyukur atas segala nikmat-Mu. Jangan Engkau biarkan persoalan yang melanda kami saat ini membuat kami lupa dan jauh dari-Mu. Jadikan apapun yang saat ini kami hadapi membuat kami semakin dekat dengan-Mu, semakin ridho dengan ketentuan-Mu, semakin indah dengan kesabaran, dan semakin gigih untuk berjuang di jalan-Mu, serta tambah semangat dalam menuju ridha-Mu. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, limpahkanlah kepada kami taufik, hidayah, kekuatan lahir dan batin serta perlindungan-Mu, agar pengabdian kami dimanapun kami bertugas senantiasa berjalan dalam keselamatan, kesuksesan di bawah naungan dan ridha-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kasih Sayang, kami sadar ya Allah, tak sedikit pun kami bebas dari kesalahan, disengaja ataupun tidak. Untuk itu, ampunilah dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami menjadi orang yang makmur, orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, tidak ada satu doa yang tidak Engkau kabulkan kecuali niat yang baik dan mulia bagi kami dan keluarga kami. Untuk itulah kami jadikan ya Allah orang-orang yang senantiasa dalam ridha dan naungan-Mu, serta kelak kami diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Al-Ustadz Suparli atas pembacaan doanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, kita akan mendengarkan tausiah halal bihalal dengan tema Semangat Silaturahmi Menebar Kebaikan dan Kebahagiaan Bersama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bobi Heruwibowo LC. Untuk itu kepada Al-Ustadz Bobi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dirut, Pak Sunarso dan para direksi lainnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, keluarga besar PPBRI. Alhamdulillah Allah kasih kita sehat walafiat dan punya kesempatan untuk silaturahim. Hari ini semuanya sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Dan kalau ngelihat wajah-wajahnya, alhamdulillah saya berasa junior. Jadi berasa paling muda kayaknya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya Allah kasih umur yang panjang. Dan Allah kasih kekuatan untuk taat ibadah. Dan mati dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan usia kita Allah kasih kesempatan untuk menjalankan Ramadan, kemudian halal bihalal. Dan tadi ngobrol sama Pak Yadi, kayaknya Ustaz, umur tuh kalau sudah di atas 50 ke 55 kayaknya jalannya cepat benar tuh. Benar Pak Yadi? Dan alhamdulillah rupanya, ibu bapak sekalian rahmati Allah, kalau kita udah ngelihat garis finish, biasanya baru kita bersemangat. Dan alhamdulillah Allah masih kasih sehat kita kepada kita, sehat walafiat. Allah masih kasih kesempatan kebahagiaan bisa kumpul-kumpul. Mami saya, nenek saya punya pengajian. Mami saya sekarang usianya sudah 75 tahun. Nenek saya usianya 80-an sekian. Dan isinya tuh Pak Sunarso, itu pengajian setiap hari Selasa jam segini, nenek-nenek semua. Dan saya sudah bisa nebak tuh, meskipun mereka berkali-kali bikin acara dan ngundang saya, meskipun saya adalah cucu atau saya adalah anak, tapi jabatannya ustadz itu. Jadi saya diundang. Dan saya bisa nebak tuh, itu di tas tangan mereka insya Allah banyak obat tuh. Minimal minyak angin, obat gula, obat kolesterol, segala macam. Tapi Masya Allah, kalau setiap acara halal bihalal kayak begini, saya ceramah, Pak Sunarso dan Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, habis itu makanan banyak banget, kalau masing-masing bawa makanan. Dan ayo Ustadz makan dulu, kata mereka. Maka karena meskipun saya cucu atau anak, maka saya disuruh makan di prasmanan. Begitu saya ngelihat meja, saya kaget. Saya marah ke mami saya, Mam, ini kok boleh nih nenek-nenek makan begini? Ada yang bawa udang, ada yang soto Betawi, kayak di dalam tuh. Ada yang macam-macam di hotel lima rahmati Allah. Jawaban mereka, Ustadz, kalau hari Selasa kami happy, kami nggak makan obat. Setiap Selasa kami sehat. Oh rupanya kumpul begini bersama kolega, itu akan membuat kalian semuanya insya Allah panjang umur sehat walafiat. Insya Allah. Saya kira karena sudah tepuk tangan cukup kali ceramah segini aja ya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu saya amat yakin bahwa Allah kasih kita bonus banyak sekali. Umur, pekerjaan, harta, keluarga yang menyayangi kita, dan terlalu banyak nikmat Allah. Karena itu, kalau pengen bahagia, ingin sejahtera, pengen mandiri, saran saya perbanyak amal soleh. Ini obrolan buat saya, juga buat Bapak Ibu semua. Maka isi akhir-akhir usia kita ini yang kita nggak tahu kapan ujungnya dengan amal kebaikan yang banyak. Seperti dunia ini pasti berakhir, dan yang kadang-kadang membuat kita kaget-kaget itu seperti COVID kemarin lah. Hotel lima rahmati Allah. Ini ada seorang sahabat akrab saya, ibu mertuanya meninggal dunia. Lalu setelah dikuburkan, beliau Fadli namanya bilang, Ustadz boleh nggak isi tausiah untuk takziah mama? Jadi ibu mertua beliau. Maka saya hadir di Hotel lima rahmati Allah. Kita zikir, tahlil, kita baca Al-Quran, segala macam, sholat berjamaah,
dalam kondisi duka itu, Hotel Iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, biasalah kalau orang baru wafat yang disebutkan adalah amal-amal soleh. Lalu kemudian saya nanya kepada Fadli dan keluarganya, gimana cerita kemarin menguburkan ibu? Oh, mama dikuburkan enggak di Jakarta, Ustaz, karena COVID ini susah nyari pekuburan. Kami musyawarah, maka dikuburkan satu liang dengan papa. Dan almarhum suaminya ini, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, 26 tahun yang lalu sudah wafat. Jadi mau dikuburkan di liang yang sama. Saya kira juga mungkin kita pengalaman kita kalau kita menguburkan saudara-saudara ketika COVID, ada tuh 2 orang abang dan adik saya saja dikuburkan satu liang. Jadi Hotel Iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Fadli cerita dikuburkan di Jogja, di pemakaman umum di sana. Dan begitu dibawa, kami masih ada dalam perjalanan, Ustaz, lagi di tol. Sementara keluarga yang di Jogja sudah gali itu kuburan ayah, kuburan papa. Begitu digali, semua orang takbir, semua orang nangis. Kenapa? Karena begitu dibongkar Hotel Iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, papan-papannya masih utuh. Kain kafan masih utuh. Tubuhnya setelah 26 tahun masih utuh. Lalu kemudian saya tanya, amal soleh apa yang pernah dilakukan papa? Ini seorang ustadz nanya kepada keluarga yang bukan agamawan. Maka Masya Allah, Fadli menatap wajah istrinya, natap semua keluarganya, mata mereka berkaca-kaca. Mereka mengatakan bahwa papa itu bukan ulama, Ustadz. Bukan kiai, bukan mubalik, bukan rohaniwan. Papa itu hanya sekedar dosen. Beliau dosen di UGM, Fakultas Geologi. Lalu amal apa yang membuat Allah muliakan? 26 tahun badannya masih utuh. Kuburnya seperti nggak diganggu tuh sama hewan-hewan tanah. Lalu kemudian saling tatap mereka, mata mereka berkaca-kaca. Satu kalimat yang diucapkan Fadli yang sampai sekarang masih terhujam di hati saya. Beliau mengatakan, papa itu Ustadz mengajarkan kepada kami untuk pura-pura kaya. Apa makna pura-pura kaya? Ustadz tahu dosen tahun 80-an. Beda sama dosen tahun sekarang. PNS, penghasilannya pas-pasan. Mama juga tidak punya penghasilan tambahan. Tapi Masya Allah, dari sejak rumah beliau di Jogja, punya rumah juga di Kalipasir. Dan Masya Allah, rumah mereka itu Ustaz, selalu ada orang 20-30 orang tinggal serumah. Jadi kalau ada orang kampung datang ke sini, Hotel Iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, papa mama hatinya terbuka lapang. Rumah mereka dibuka lebar-lebar. Dan mereka yang tinggal serumah pun Hotel Iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, makannya selalu dikasih sama papa mama, dan mereka punya amalan pura-pura kaya. Yang dibalik Hotel Iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nih hidup pas-pasan. Apalagi nih hidupnya semuanya PPBRI sudah mantap. Betul enggak? Makan tabungan. Karena itu Hotel Iman jangan takut pernah kekurangan rezeki dengan berbagi. Kata Rasulullah SAW, mana kosomalun min sodako. Tidak mungkin. Karena rajin sedekah, berbagi rezeki bakal berkurang. Maka kalau kita bingung terhadap situasi ekonomi, bingung terhadap pendapatan, income, karena itu Hotel Iman, pura-pura kaya, berbagi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan sayangi kita semuanya. Karena itu Hotel Iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pengen mandiri, bahagia, sejahtera, yuk senyum terhadap orang lain. Kalau ada orang kelaparan, bantu. Kalau orang punya masalah, meskipun kita tidak bisa menyelesaikan secara materi, maka bantu dengan pikiran, bantu dengan tenaga, atau senyuman kita, insya Allah akan makin awet muda. Sehat terus menerus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi PPBRI. Hotel Iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz tadinya pengen banyak ceramah, tapi kayaknya Pak Dirut juga belum sampaikan sambutannya. Masih banyak acara-acara, insya Allah Ustadz cukupkan segini, karena kalau pendek, kalau penasaran, ntar gampang, undang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Bobby Heruwibowo LC atas tausiahnya.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan laporan dari Ketua Umum PPBRI. Untuk itu kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Muhammad Syafri Rozi untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Muhammad Syafri Rozi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak CEO BRI Group, Bapak Sunarso. Yang kami hormati Bapak Wadirut BRI, Bapak Cato Budiarto. Direktur Human Capital, Bapak Agus Gunadono. Direktur Wholesale dan Kelembagaan, Bapak Agus Nursanto. Direktur Komersial Small and Medium Business, Bapak Amam Sukrianto. Berbahagia sekali kita pada hari ini dihadirin oleh 5 direksi BUD BRI di acara kita. Yang kami hormati Bapak Ustadz Bobi Heru Wibowo, LC. Yang kami hormati di sini sudah hadir di kita Ibu Bapak Pelindung, Ibu Susi, Bapak Pardiman, Bapak Budi Satria, kemudian juga penasihat. Begitu nyebut nama Pak Diki, ini kok meledak. Yang berarti Dapen akan memberikan ledakan bagi kita semua. Yang kami hormati juga di sini Bapak Penasehat, Bapak Diki Rozano, Dirut Dapen BRI, dan Bapak Irwan Junaidi, Dirut Ketua YKP BRI, Kepala Bawas Pak Manda Manik beserta Bapak Waketum kita, Bapak Yulianto, Bapak Ibu Pengurus Pusat dan anggota Bawas PPBRI, baik periode sekarang maupun periode yang lalu. Hadir di sini ada Pak Yadi, alhamdulillah udah hadir, Pak Nga dan Pak Trisusilo. Bapak Korwil PPBRI Jakarta, Bapak Primartono beserta seluruh jajaran Ketua Korwil cabang PPBRI se-Jabodetabek dan Sekwil PPBRI. Serta hadir juga di sini Direktur Lembah Hijau, PKSS, Brimedika, Satkomindo, BRI Life, dan juga Bapak Ibu Kepala Divisi BRI. Yang saya hormati, di sini juga kami laporkan Bapak Dirut hadir 302 cabang dan 17 koordinator wilayah yang hadir melalui Zoom. Baik itu di rumah, di kantor PPBRI cabang maupun di kantor cabang. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Ketua PPBRI cabang yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan berkahnya kita bisa hadir di sini mengikuti kegiatan halal bihalal PPBRI tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan minal aidin wa faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga karena hadir di kita Bapak CEO BRI Group, Bapak Sunarso bersama seluruh direksi BRI yang telah hadir bersama-sama di tengah kita, di tengah kesibukan Bapak-Bapak pada hari ini untuk mengemban amanah mengelola Bank BRI dan grupnya yang telah menjelma saat ini menjadi perusahaan yang luar biasa kinerjanya. Tidak saja untuk lingkungan industri perbankan. Tidak saja untuk lingkungan industri perbankan, BUMN nasional maupun global. Saya nggak bisa menyebutkan penghargaan Bapak di sini karena banyak sekali. Kemudian terlebih lagi terima kasih atas izin yang diberikan untuk dapat menggunakan ruangan ini sebagai tempat halal bihalal kita. Ruangan ini begitu megah, terasa banget bahwa kita memang sudah berubah, bertransformasi dari dulunya mes menjadi ruangan klub yang sangat representasi ini. Bahkan di antara, jangankan pengurus PP cabang, di antara kita pengurus PP pusat juga belum pernah ada yang kesini Pak. Jadi waktunya nanti habis untuk berfoto-foto. Mohon izin Pak ya, gerakannya. Ini membuktikan bahwa BRI itu sudah sangat berubah, sudah bertransformasi, tidak saja menjadi perusahaan nasional, tapi sudah menjadi perusahaan tingkat dunia. Untuk itu kita perlu bersyukur atas prestasi yang dicapai oleh Bank BRI. Bapak CEO BRI Group, Bapak Wadirut, Bapak Direktur BRI, kami laporkan bahwa kegiatan halal bihalal ini saya tadi sudah sampaikan 302 dan 17 korwil. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahim di antara pensiunan BRI. Kegiatan ini tidak saja dilaksanakan pada hari-hari keagamaan, tapi juga kita selalu melaksanakannya secara periodik. Ada yang 2 bulanan, ada 3 bulanan, dan seterusnya. Tujuannya untuk apa? Untuk mensosialisasikan beberapa hal yang terkait sama tata kelola organisasi yang baik berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan itu selalu kita komunikasikan terus
juga manfaat-manfaat yang diterima oleh manfaat pensiunan, baik itu manfaat pensiun dari DAPEN maupun manfaat layanan kesehatan dari KPBRI. Dan kegiatan ini juga tidak hanya dilakukan oleh PP cabang, tapi juga kami dari PP pusat juga mengadakan silaturahim, turun ke wilayah-wilayah bersama dengan tim IKP, dan juga kadang diajak melalui Zoom oleh DAPEN BRI. Mudah-mudahan nanti kita juga akan bersama-sama juga turun ke lapangan untuk kembali mensosialisasikan hal-hal yang dirasakan perlu untuk diketahui oleh para pensiunan BRI. Jika melihat perjalanan organisasi PP BRI dan waktu-waktu yang dilalui oleh pensiunan Bapak, kami laporkan bahwa banyak sekali perbaikan dan peningkatan yang dinikmati oleh para pensiunan. Mulai dari manfaat pensiun, kemudian juga peningkatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh KPBRI, dan itu berkat pengelolaan DAPEN dan YKP yang saat ini semakin baik. Ada Pak Eben juga di sini kan, mohon maaf Pak Eben nggak kesebut. Dan juga tata kelola masing-masing. Dan juga kami percaya bahwa semuanya ini karena dukungan dari Bapak CEO BRI Group dan direksi BRI lainnya. Harapan kami semua peningkatan yang kami terima saat ini dapat berjalan berkesinambungan serta mengalami peningkatan di masa-masa mendatang. Terakhir kami sampaikan terima kasih kepada BRI, YKP BRI, PKSS, Lembah Hijau, Brimedika, Satkomindo yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Nanti DAPEN menyusul untuk acara berikutnya di HUT PPBRI. Ya, kayaknya kalau Pak Diki udah ketawa sama Pak Eben udah ketawa, tenanglah kita. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya Bapak, kami sangat ingin mendengarkan arahan dan pencerahan dari Bapak. Kami sengaja waktu sambutan dan laporan kami dipersingkat karena kami ingin mendengarkan Bapak lebih lama lagi. Terima kasih Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Umum PPBRI Bapak Muhammad Syafri Rozi atas sambutan dan juga laporannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyempurnakan keseluruhan acara pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita mendengarkan pengarahan dari CEO BRI Group Bapak Sunarso. Untuk itu kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Sunarso untuk menyampaikan sambutan dan arahannya. Saya dikasih waktu panjang dan pasti yang ditunggu-tunggu sebenarnya bukan pencerahan. Yang ditunggu-tunggu itu adalah tadi kata-kata Pak Oji, berkelanjutan, berkesinambungan, dan peningkatan, kan itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang saya hormati Wakil Direktur Utama BRI, Pak Catur Budiarto, beserta seluruh jajaran direksi yang siang hari ini saya paksa untuk hadir di sini. Karena sesungguhnya beliau-beliau ini adalah pensiunan juga. Juga yang saya hormati, sudah barang tentu Ketua Pengurus Pusat Persatuan Pensiunan BRI, Pak Muhammad Syafri Rozi, beserta seluruh jajaran pengurus. Ada pelindungnya itu Ibu Susi dan Pak Partiman. Dan juga ada penasihatnya Pak Budi Satria dan beberapa Bapak Ibu penasehat PPBRI yang lain. Juga sudah barang tentu yang saya hormati, ini adalah orang yang sebenarnya paling menentukan kesejahteraan pensiunan. Bukan Dirut BRI, bukan. Dirut yang ini yang paling menentukan sebenarnya. Yang saya hormati adalah, yang paling menentukan ini adalah Direktur Utama Dana Pensiun BRI, DAPEN, Pak Diki Rosano. Ya. Beserta jajaran pengurus, ya, ada Pak Ebenezer, gitu, yang you look so young, Pak. Juga Ketua Yayasan Kesejahteraan Pegawai BRI YKP, Bapak Irwan Junaidi, dan juga
para pengurus pusat, Korwil dan seluruh anggota PPBRI di seluruh Indonesia, baik yang hadir secara langsung maupun melalui Zoom, ya, dan sudah barang tentu para pensiunan. Dan tak kalah juga gak ketinggalan pada kesempatan ini saya lihat tadi datang Ketua SPBRI Pak Moris, ya. Juga yang saya hormati para direksi dan jajaran pengurus perusahaan-perusahaan anak, ya, yang dimiliki oleh Dapen, juga direksi dan komisaris yang dimiliki oleh YKP, karena kita tuh banyak banget di situ. Dan seluruh hadirin yang hadir pada acara siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, saya mengajak kita semua untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Insya Allah kita selalu dilimpahi rahmat, kesehatan. Sehat semua ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ya. Dan rahmat yang luar biasa adalah kekuatan dalam menghadapi tantangan yang masih aktif, mungkin tantangan dalam bekerja yang sudah purna tugas, ya tantangan dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari yang sudah barang tentu tidak selalu mudah dan kita selalu diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Hari ini saya kira rahmat yang luar biasa adalah rahmat kesempatan. Kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim dalam rangka kita bilang halal bihalal. Ya. Saya tidak tahu asal usulnya dari mana halal bihalal, karena kalau saya cek ya, di Arab juga nggak ada halal bihalal ya Pak Ustadz ya. Gitu ya. Mungkin kita ya mungkin jadi halal bihalal gitu. Kalau mungkin ke depan nanti istilahnya mungkin bukan halal bihalal. Kan kita kalau di Jawa Timur itu ngomong, minal aidin ya kosong-kosong kan gitu. Kosong-kosong maksudnya udah sama-sama memaafkan sehingga dosa-dosa halal yang tidak mengenakan menjadi nihil, nol kembali, kosong-kosong. Mungkin suatu saat nilai, mungkin istilahnya bukan halal bihalal, karena itu di Arab juga nggak ada kan Pak ya halal bihalal. Mungkin suatu saat mungkin istilahnya bukan halal bihalal, tapi tos-tosan mungkin gitu. Ya. Ini kesempatan yang luar biasa kita silaturahim ya dalam rangka halal bihalal untuk kita saling memaafkan, menyampaikan bahwa kita banyak salah dan khilaf, dan kemudian kita insya Allah bisa dalam forum yang seperti ini kita bisa saling memaafkan. Untuk itu perkenankan saya atas nama manajemen BRI dan seluruh pekerja BRI menyampaikan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan dengan statement ini kita semua menjadi tadi kosong-kosong. Kita kembali fitri dan statusnya adalah nol lagi, gitu. Kosong-kosong ya. Sudah kita lakukan tos-tosan kemarin selama 1 bulan. Ya. Saya kira itu. Baik, berikutnya sekarang. Kenapa kok Pak Oji ngotot ngundang saya ke sini? Itu yang penting sebenarnya. Sama Pak Hepman, sama apa kemarin datang. Pertama yang saya tangkap adalah, PP mau ngadain halal bihalal. Di mana Pak Oji? Di BRI 2 Pak. Memang ada ruangan di situ? Ada Pak, nggak pernah kita pakai. Saya juga nggak tahu di mana gitu. Saya bilang kenapa nggak di Brilliant Club? Oh bukan, di Brilliant Center. Bukan Center. Terus kemudian, memang bisa Pak di situ nanti ada. Lu kan ada tempatnya, tempat makan. Kalau mau ngeband, barangkali pensiunan mau main band, ada di situ gitu. Ternyata kemudian dihitung-hitung masih, oh boleh ya Pak? Oh ternyata pertanyaannya beliau itu takut, nggak boleh gitu. Kan bukan saya atau Pak Oji yang kayak gitu biasanya gitu. Paling Pak Wadirut biasanya yang suka ngelarang gitu kan gitu. Ya, gitu. Jadi saya katakan jangankan di situ Pak, itu di Brilliant di Brilliant Center. Di Brilliant Club pun yang tempatnya lebih elit, boleh Pak. Oh boleh ya Pak ya? Boleh gitu. Langsung semangat Pak, langsung pamit ngurus ini kan gitu. Ya. Tapi itu pun nggak akan jalan juga Pak. Kalau nggak saya nelpon Korsek kan gitu. Jadi Pak Hendi, kemudian saya telepon itu tolong bapak-bapak PP gitu mau ngadain halal bihalal difasilitasi di situ gitu. Nah, sekarang saya senang sekali. Saya ungkapkan perasaan bangga saya bahwa bapak-bapak punya kesempatan, bapak ibu punya kesempatan untuk
bisa ngumpul-ngumpul di tempat yang menurut saya lebih baik ya menurut saya daripada sebelumnya ya. Bener nggak sih perasaan saya ini? Saya mau nanya Pak Primartono Gunawan, Pak, bener nggak Pak ini lebih baik dari sebelumnya? Oh ya itu maksud saya itu. Ya. Jadi ruangan ini menjadi lebih baik bukan karena saya Pak, karena yang ngotot membangun ini adalah Pak Wadirut. Gitu. Jadi bukan karena saya, tapi saya merestui, bangun aja Pak gitu. Terus kok gampang Pak, katanya minta izin ke Dirut, kok gampang mau ini? Iya langsung saya izinkan. Berapa biayanya? Udah berapapun lah biayanya gitu. Karena punya motif sendiri-sendiri sebenarnya. Motifnya Pak Wadirut adalah dia ingin bangun ini karena ini kan belakang rumahnya Pak. Gitu. Nah itu. Jadi dia ingin supaya di belakang rumahnya juga enggak jadi sarang nyamuk gitu. Maka dibangun supaya balance antara si Singamangaraja sama Hang Tua itu dari dua sisi sama-sama baik gitu. Itu motifnya Wadirut, makanya semangat sekali bangun ini. Motif saya adalah Pak, setiap saya lewat sini saya tengok ini tuh BRI gitu. Dan kemudian kumuh ya Pak ya, kumuh. Dan biasanya tempat yang kumuh Pak, lembab, gelap gitu. Biasanya banyak, nah itu. Itu mempengaruhi pikiran kita Pak, sehingga kita sulit untuk berpikir jernih karena kita dipengaruhi oleh tempat di mana kita tinggal gitu. Maka kemudian saya bilang, bangun aja Pak, cepet ya. Oh iya, kenapa kok cepet-cepet? Karena saya pengen itu cepat bersih dan terang. Karena kalau masih suram gitu, nanti banyak orang ke sini dan kemudian yang bahaya bukan ke sininya, silakan saja. Ngerumpi-ngerumpi di sini terus ngerasani saya, nah itu yang saya nggak enak. Gitu. Jadi daripada begitu mungkin bongkar aja Pak itu ganti lebih terang. Sekarang terang semua lampunya ada yang model Mesir, kemudian supaya saya setuju kan pasti sudah di model-model Middle East gitu, tapi tetap dikasih wayang. Itu kan ngerayu Pak supaya saya setuju. Nah itu. Coba Bapak lihat ya, mulai masuk pasti ada ornamen wayang. Sampai tempat makan aja Pak di situ. Ada dua tokoh di situ yang selalu disediain makan di situ, Krishna dan Arjuna di situ di belakang tuh. Ya, itu. Begitu ya. Tapi singkat cerita sebenarnya membangun fasilitas seperti ini memang mempengaruhi cara berpikir kita juga. Gitu. Jadi sekarang sudah terang. Ada Bu Menteri Keuangan datang ke sini, pinjam ruangan ini, rapat sama Kadin waktu itu. Dia nanya, Pak Narso ini apa? Ini namanya Brilliant Club. Bagus ya, bagus Bu. Dulu apa ini? Kok saya nggak pernah lihat? Dulu mes. Dan memang gelap, makanya ibu nggak pernah ngeliat gitu. Gelap gitu. Kemudian dulu banyak juga orang ngumpul-ngumpul di sini yang ngerasani saya segala macam gitu Bu. Gitu. Terus saya bongkar semua Bu dan sekarang terang. Sudah nggak ada yang ngerasani saya sekarang. Karena kalau ngerasani kelihatan karena terang gitu. Saya pikir lampu sorot segala macam di situ. Itu sudah susah sekarang gitu. Bahkan Wadirut sendiri aja yang bangun ini udah nggak bisa ngomongin saya di sini. Gitu. Itu begitu kira-kira ya. Baik, alhamdulillah kita semua selalu dilimpahi rahmat yang luar biasa, kesanggupan kita untuk menghadapi berbagai tantangan, menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang itu tugas kita. Kalau semua masalah selesai habis, kita selesaikan maka nggak ada artinya hidup ini. Gitu. Jadi maka kemudian ya mungkin kita selesaikan satu persatu, apakah manajerial, apakah akuntansi, apakah mungkin pengelolaan fixed aset, apakah pengelolaan aset-aset kredit dan lain-lain. Semua saya bilang saya senang sekali karena banyak masalah. Karena banyak masalah lah maka kita dibutuhkan, masih dipekerjakan. Sesungguhnya kalau saya kan harusnya sudah pensiun juga Bapak Ibu. Gitu. Banyak di sini yang umurnya lebih tua, lebih muda dari saya tapi sudah pensiun. Pak Primartono Gunawan sebenarnya kalau diadu di lapangan masih dia lebih kuat tapi statusnya dia pensiunan. Gitu. Itu begitu, karena itu adalah sparring partner saya ketika saya pertama kali datang ke BRI dan kita tanding bola di Stadion Gajayana Malang. Saya masih ingat, beliau adalah Pinca Kediri. Dan waktu itu insya Allah adalah Pinca yang ke-8. Di situ saya baru tahu bahwa karir di BRI itu rata-rata di cabang-cabang itu sebenarnya antara 6 kali, 8 kali gitu udah dipinca. Betul nggak? Sebenarnya dari situ loh Pak, saya itu berpikir banyak tentang BRI sebenarnya. Begitu ya ternyata perjalanan karirnya. Baik, itu kira-kira saya cara mendalami tentang BRI. Kalau sekarang Bapak udah nggak bisa ngomong saya itu orang dari luar.
Karena saya melebihi bapak-bapak di BRI. Bapak-bapak kan di BRI cuma sekali. Saya udah 2 kali loh Pak. Saya udah 2 kali. Bapak Ibu kan baru sekali di BRI. Mau mengklaim bahwa, oh Pak Narso itu dari luar, saya lah orang BRI asli, nggak bisa. Wong Bapak itu di BRI cuma sekali kok, Bapak Ibu cuma sekali. Saya itu 2 kali, jadi saya lebih BRI daripada Bapak-Bapak. Kasih tahu aja gitu. Makanya cara mikir BRI-nya itu mungkin saya lebih dari Bapak-Bapak. Ya, ini saya klaim aja, saya narsis. Apa Pak yang saya pikirkan? Yang saya pikirkan terus terang aja. BRI itu ya, bank besar. Terus kemudian bertumbuh pada bank only. Maka sudah waktunya kita mendiversifikasi income, mendiversifikasi resiko dengan memperkuat perusahaan anak. Nah, begitu, cara berpikirnya begitu. Terus, oh BRI kan punya perusahaan anak banyak. Mari kita cek, mana yang disebut perusahaan anak. Perusahaan BRI banyak, gitu. Tapi bukan perusahaan anak. Karena yang banyak itu dimiliki oleh Dapen, dimiliki oleh YKP. Bapak Ibu sekalian, demi governance yang baik, saya sebutkan bahwa perusahaan-perusahaan yang dimiliki Dapen, perusahaan-perusahaan yang dimiliki YKP, bukanlah BRI Group. Perusahaan yang dimiliki BRI, yang disebut BRI Group adalah perusahaan, satu, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh BRI. Memiliki konsekuensi akuntansi, laporan keuangannya dikonsolidasi ke laporan keuangan BRI. Memiliki konsekuensi hukum BRI sebagai pemegang saham pengendali. Maka terjadi apa-apa di perusahaan itu menjadi tanggung jawab BRI sebagai pemegang saham pengendali. Itulah yang disebut grup. Siapa aja. Nah saya sebut sekarang. Sekarang belakangan nambah Pegadaian. Itulah BRI Group. Ya. PNM, Permodalan Nasional Madani, itulah BRI Group. Yang kita miliki dari awal. Dulu, apa? Coba. Apa? Bank Raya. Ya. BRI Agro, mungkin bapak-bapak pensiunan nggak kenal sama Bank Raya. Jadi Bank Agro, BRI Agro, itu BRI Group. Ya. Yang kemudian kita rubah menjadi Bank Raya, supaya kinerjanya lebih baik. Kalau masih nggak baik juga, kita tambahi akhiran, sehingga menjadi Bank Rayahan. Gitu. Nah, gitu. Karena sekarang kita lagi bawa belur untuk memperbaiki Bank Raya ini. Gitu. Kalau masih nggak bagus juga akan saya rubah menjadi Bank Rayahan gitu nanti kira-kira. Ya. Itulah BRI Group. Kemudian kita belakangan saya masuk BRI 2015, kita selesaikan akuisisi BRI Life. Ya. BRI Life, ya. Life Insurance yang kita ambil dari Dapen. Kemudian kita ngambil juga BRI Finance, ya, Multi Finance. Ya. Yang dulu itu kita punya partner sama Jepang. Kemudian belakangan kita juga ngambil dari Dapen juga yang disebut BRINS, ya, BRI General Insurance. Dan kemudian belakangan kita punya BRI Venture, belakangan kita punya sekuritas. Itu semua mayoritas sahamnya dimiliki oleh BRI, maka secara akuntansi dikonsolidasi ke BRI, laporan keuangannya. Dan BRI memiliki implikasi hukum sebagai tanggung jawab juga sebagai pemegang saham kendali. Itulah namanya BRI Group. Jadi kalau dibilang Sunarso sebagai grup CEO, ya sebenarnya saya membawai itu saja. Nah sekarang bagaimana Pak? Dapen, sebenarnya ini kan sudah saya tulis dalam bentuk surat, tapi saya nggak mau tanda tangan. Yang saya suruh tanda tangan Pak Catur sama Pak Agus Winardono untuk mengklarifikasi ini, supaya kita semua paham. Jangan-jangan dari mulai masih aktif sampai pensiun nggak paham tentang bagaimana mendefinisikan tentang grup ini. Ya, maka itulah yang disebut perusahaan grup BRI dan konsolidasi. Kemudian bagaimana Pak kalau perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh BRI tapi sahamnya minoritas, tidak dikonsolidasi dan juga bukan pengendali, itu ada. Kita di Bahana ada seperti itu dan di BSI Bank Syariah Indonesia karena BRI Syariah dulu kita grup, kemudian kita merger ke sana, kita menjadi bukan pengendali. Dan itu yang disebut perusahaan yang terasosiasi. Ya. Itu sebenarnya. Dan kemudian ada perusahaan yang di bawah Dapen. Itu juga bukan grup. Karena itu perusahaan dimiliki oleh Dapen. Jadi itu perusahaannya Dapen. Jadi Pak Diki bisa mendeklarasikan dirinya, saya juga nggak mau kalah sama Pak Sunarso, saya adalah grup CEO Dapen. Dapen Group. Begitu loh Pak Diki. Dan begitu mendeklarasikan
Saya adalah grup CEO Dapen, maka saya bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan-perusahaan milik Dapen. Sehingga saya tidak akan minta dotasi ke induk. Nah, itu bagus loh itu sebenarnya kalau ada keberanian untuk mendeklar seperti itu gitu. Dan saya jamin sampai pensiun nanti nggak akan mendeklar itu. Ya. Terus kemudian itulah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Dapen, mayoritas memiliki Dapen. Terus kemudian ada perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh YKP. Nah, itu juga sama, Pak Irwan Junaidi lah grup CEO-nya. Karena kan nggak satu Pak, ada beberapa kan yang dimiliki oleh YKP. Gitu. Di situ status Dirut BRI sebagai apa? Dirut BRI ex officio adalah sebagai pendiri Yayasan Dapen dan pendiri Yayasan YKP. Gitu. Nah sekarang saya tegaskan, kalau begitu urusan-urusan tetek bengek dan teknis strategik di perusahaan-perusahaan di bawah Dapen maupun di bawah YKP, itu tanggung jawabmu, urusanmu. Begitu. Tinggal sekarang tujuannya, kenapa BRI bikin YKP? Ya saya nggak tahu dulu waktu mendirikan seperti apa. Tapi sekarang saya coba pahami, oh YKP itu Yayasan Kesejahteraan Pegawai yang dibentuk untuk mengelola sekelompok dana, ya, sejumlah dana, dan ditempatkan dalam bentuk investasi, baik investasi langsung di instrumen maupun investasi sebagai saham di perusahaan-perusahaan. Oke? Kalau dapat untung, untuk apa? Satu, untuk membayar tunjangan hari tua bapak-bapak ketika memasuki masa pensiun. Betul Pak Irwan? Yang kedua adalah membayari premi asuransi kesehatan pensiunan dalam konteks prospen. Betul Pak Irwan? Setahu saya dua itu. Masih ada yang lain nggak? Iya BPJS. Pokoknya intinya membayari premi asuransi kesehatan pensiunan. Betul ya Pak ya? Itulah Pak tugasnya YKP. Jadi bapak-bapak sebagai waktu Bapak Ibu sebagai pekerja aktif wajib punya instrumen kontrol terhadap YKP supaya pengelolaan dana itu benar dan produktif. Clear ya di situ ya? Gak ada hubungannya loh sama Dirut BRI. Gak ada di situ. Oke? Berikutnya adalah perusahaan-perusahaan yang dikelola Dapen. Dapen mengelola dana iuran pensiunan yang Bapak Ibu waktu masih aktif mengiur. Dan sebagian iuran itu dibayari Bapak Ibu sekalian. Dan sebagian ditanggung oleh perusahaan. Jadi yang iuran Bapak Ibu sekalian dan iuran perusahaan digabung, dikuasakan kepada Dapen untuk mengelola. Untuk apa? Untuk membayar manfaat pensiun ketika Bapak Ibu semua sudah pensiun. Clear ya Pak? Ada lagi yang lain? Nggak ada. Kesimpulan sekarang. Ketika Bapak Ibu memasuki masa pensiun, maka kewajiban-kewajiban untuk membayarkan THT, membayari premi asuransi kesehatan, itu adalah menjadi tanggung jawab YKP. Ketika Bapak Ibu menjalani pensiunan, maka urusan kesejahteraan pensiunan menjadi sepenuhnya tanggung jawab Dapen. Coba Pak Diki ngomong, menjadi sepenuhnya tanggung jawab, ya udah itu yang benar. Itu yang benar. Gitu. Oke, itu ya yang benar. Oke. Terus kalau gitu Dirut BRI enak dong, ngapain aja dia gitu. Datang-datang langsung jadi wadirut 2 kali lagi. Terus kemudian jadi dirut. Kalau nggak ngurusi pensiunan terus ngapain mereka? Ya banyak yang diurusi. Wong banknya yang ini aja, untuk menyelamatkan banknya ini aja supaya nggak karam gitu. Masih banyak yang harus diurus, begitu. Itu dulu. Tapi apakah saya lepas tanggung jawab begitu saja? Pasti tidak. Tetaplah saya sebagai dirut bertanggung jawab sesuai governance-nya. Sesuai governance-nya apa? Karena Dirut BRI itu otomatis ex officio sebagai pendiri Dapen dan pendiri YKP. Tugas saya sekarang, tugas saya adalah memastikan bahwa uangnya pensiunan yang dikelola oleh ya, Dapen maupun YKP itu dikelola secara profesional dan produktif. Itu dulu. Kenapa harus profesional? Supaya sesuai governance yang baik.
Kenapa harus produktif? Ingat, kalau mau invest, mau menempatkan duit-duit pensiunan, mau menempatkan duit-duit YKP. Pidato saya waktu pertama kali kita ngambil BRINS dari Dapen ke BRI, saya bilang, hei Dapen, kamu dapat uang 2,1 triliun dari BRI. Dengan cara menjual saham BRINS ke BRI, maka BRINS dari perusahaannya Dapen menjadi perusahaannya BRI. Kita bayar. Kemudian menjual tanah kantor di belakang yang gedung parkir itu, dari dimiliki Dapen ke menjadi dimiliki BRI. Maka dibayarlah Dapen 2,1 triliun. Betul Pak Diki? Itu. Maka hati-hati kamu mengelola uang 2,1 triliun ini. Setiap kamu mau invest, kamu harus selalu membayangkan ada ratusan ribu, ya, puluhan ribu, ya, pensiunan yang setiap bulan mengandalkan uang-uang dari Dapen ini. Itu ingat, itu yang harus dibayangkan. Maka harus hati-hati mengelola dana pensiunan. Jangan juga dengan alasan saya disuruh untuk naruh di sini, saya disuruh invest di situ. Itu yang nyuruh yang salah. Dan kalian yang disuruh kenapa mau, itu juga salah. Sekarang ada investasinya Dapen 300 miliar di hotel mangkrak di Bukit Pelangi. Jadi Bapak Ibu jangan komplain ke saya. Kalau komplain ke saya ajak nanti bawa cangkul, kita cangkulin aja lapangan golf itu. Begitu. Begitu. Kalau ini SP selalu saja ngomong supaya SP selalu menjadi partner juga untuk mengingatkan hal-hal seperti ini. Karena itu tidak benar. Itu tidak benar. Ya, saya tidak tahu lagi investasi di mana lagi yang hilang. Buktinya Dapen punya 2 multi finance bangkrut semua. Apa itu namanya? BISF dan BSF. Ketika saya datang ke BRI, 2 perusahaan itu, satu modalnya ngambil dari Dapen, kreditnya ngambil dari BRI, dan alhamdulillah dikelola sangat profesional sehingga ngasih kredit sembarangan, macet kabeh. Dan dua-duanya sekarang kita tutup. Betul ya? Dua-duanya kita tutup. Berapa itu duitnya Dapen yang hilang di situ? Ayo, gak berani ngomong pasti. Gitu. Padahal mestinya kita kayak gini ini terbuka. Modalnya Dapen di situ berapa dan hilang. Sekarang dibalikin pelan-pelan. Kredit BRI ke situ berapa? Bu Susi masih ingat. Ratusan miliar duit kita di BRI ngasih kredit ke 2 perusahaan itu dan kemudian perusahaan itu ngasih kredit lagi macet. Salah satunya di grup di Bandung itu, Panghegar itu. Kebutuh dipilotkan, malah ngancam-ngancam di rut BRI mau dipolisikan. Ya silakan polisikan. Datang kita sama-sama ke polisi bareng. Nanti lu yang gua jorokin dulu, ditahan duluan, gua nonton dari luar gitu. Begitu Pak. Ini semua pensiunan biar dengar. Kan lewat Zoom itu. Sehingga jangan bisanya cuman nge-WA maki-maki di rut segala macam. Nah itu maki-maki di rut nanti sesi berikutnya ya. Ya, sekarang yang ini dulu saya jelaskan. Jadi dengan begini Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pendiri, maka saya berkomitmen. Pertama, tugas saya adalah memastikan bahwa para pengurus YKP, para pengurus Dapen itu bisa bekerja lebih profesional. Jadi supaya apa? Supaya dana yang dikelola YKP, dana yang dikelola Dapen itu dikelola secara profesional, produktif, mengikuti governance yang benar. Itu. Berikutnya, katakanlah semua Dapen, YKP sudah mengelola investasinya secara profesional dan produktif dengan governance yang baik, ternyata realitasnya adalah menghadapi kenyataan kekurangan RKD, rasio kecukupan dana. Maka menjadi tugas pendiri untuk memberikan dotasi. Dan saya akan sampaikan pujian kepada YKP maupun Dapen. Alhamdulillah kalau dibandingkan dengan Dapen-Dapen BUMN yang lain, mungkin kita yang terbesar dan yang terbaik.
Ya, itu dulu. Nanti supaya para pensiunan tahu bahwa hari ini masih ada pensiunan BUMN yang tidak menerima manfaat pensiun bulanan. Bahkan BUMN besar yang selama ini waktu kita kuliah itu masih kita sangat mengidamkan untuk bisa bekerja di BUMN itu. Gitu. Nanti tanya Wadirut, karena Wadirut itu saya tahu cita-citanya sejak kuliah. Ya. Dia pengen kerja di mana saya tahu, gitu ya. Gak jauh-jauh dari tanaman lah pokoknya gitu, ya. Dan beliau yang saya suruh cek pensiunan-pensiunan BUMN itu terima pensiun berapa? Ternyata ada perusahaan BUMN besar yang sampai sekarang hanya mampu membayar pensiunannya berapa Pak Catur? 76.000 per bulan. 76.000 rupiah per bulan. Maka saya senang di sini hadir Pak Tri Susilo, karena Pak Tri ini saksi ketika saya diangkat jadi dirut, beliau datang bertiga ke ruangan saya. Pak Tri Susilo, Pak Agus Cik, sama Pak Bambang Suwito. Disitulah Bapak Ibu, saya bilang sama beliau bertiga itu, Pak Tri Susilo, Pak Agus Cik, dan Pak Bambang Suwito. Pak, sekarang ini pensiunan itu terima manfaat pensiun bulanan berapa? Oh ya macam-macam Pak Narso, ada yang masih ya pokoknya kecil gitu-gitu. Omongan saya waktu itu ya, tolong Pak dibuat hitungannya, dikaji, dipertimbangkan, bagaimana kalau kita membuat supaya pensiunan itu level paling bawah pun, pensiun normal ya, bukan pensiun yang aneh-aneh ya, pensiun normal dan diterima bulanan, itu minimal 2 juta Pak per bulan. Beliau bertiga senyum-senyum. Dan saya pikir menerima, ternyata enggak, masih menawar. Jadi Pak Bambang Suwito waktu itu nawar, jangan 2 juta lah Pak Narso, tanggung, 2,5 gitu. Ya saya bilang, bukan tergantung hitungannya nanti kan gitu. Oh, silakan aja tapi dihitung dulu. Dan alhamdulillah sudah saya kasih green light, tolong dihitung. Ternyata ngitung saja dengan Dapen waktu itu, hampir 1 tahun enggak kelar juga hitungannya. Dan itulah yang kemudian disebarkan di pensiunan bahwa saya punya janji mau memberikan manfaat pensiun minimal 2,5 juta tapi tidak terrealisir. Lah bagaimana saya mau merealisir? Wong disuruh ngitung aja nggak selesai-selesai hitungannya. Setelah sudah situasinya agak saya sendiri udah gemes, suruh ngitung gini nggak selesai-selesai, akhirnya baru belakangan kita hitung ternyata ya benar memang kalau harus Dapen harus memberikan manfaat pensiun minimal 2,5 juta per bulan, emang kurang duitnya. Emang kurang. Nah barulah di situ, kurang mau bayar itu kurang berapa, supaya kita bisa ngukur, bisa enggak kita berikan dotasi. Gitu. Baik, sekarang saya sambung. Maka saya tetap berjalan dengan governance yang benar. Maka tugas saya setelah memastikan dikelola dengan baik, dengan profesional dan produktif, ternyata RKD-nya kurang, maka kita turun tangan dengan memberikan dotasi. Nah memberikan dotasi itu Bapak Ibu nggak semudah segampang kita memberikan, ya kamu butuh berapa? Nyoh, kamu butuh apa? Nyoh, bukan begitu. Karena itu ada governance-nya, ada aturannya. Paling tidak 3 syarat harus dipenuhi supaya pendiri bisa memberikan dotasi. Syarat pertama, pendirinya harus punya duit. Itu syarat pertamanya. Yang kedua, harus disetujui oleh komisaris dan minta blessing, persetujuan dari Kementerian BUMN. Dan yang ketiga, itu saja nggak cukup. Yang ketiga, proses pemberian dotasi itu, karena itu ngambil duitnya permodalan induk, maka OJK akan memeriksa. Maka harus dapat persetujuan OJK, 3 itu. Ada duit, disetujui komisaris dan Kementerian BUMN, dan disetujui OJK. Dan prosesnya bukan sehari 2 hari, karena OJK akan ngecek. Pak Narso, BRI mau ngasih berapa? Pak Catur, berapa kita kasih waktu itu dotasi? Pokoknya T, bukan 100 M. 2,5 triliun kita ambilkan duit dari BRI, kita kasih ke Dapen. Itu. Kalau ditanya begini, Pak Diki pura-pura nggak tahu Pak, lupa saya berapa gitu. Ya. Nah yang ngasih itu yang di depan itu, ya direksi ngasih 2,5 triliun. Dan itu kita alokasikan ketika laba BRI lagi turun karena COVID. Betul ya? Itu kita alokasikan ke situ, 2,5 triliun. 2,5 triliun kita alokasikan ke situ, OJK meriksa. Kalau kamu mengalokasikan ini ke Dapen, 2,5 triliun, saya harus periksa, modalmu terganggu enggak? Dan saya enggak kekurangan akal. Oh modal kita enggak terganggu,
Karena kita waktu mau akuisisi Pegadaian dan PNM, kita right issue. Dapat tambahan modal 41 triliun dari investor. Jadi pastilah BRI tidak kekurangan modal. Maka kalau memberikan 2,5 triliun saja, tergantung pensiunan dan Pak Diki dan Pak Eben mau baik-baik nggak sama saya, udah itu aja. Karena beliau-beliau baik-baik semua, saya kasih 2,5 triliun. Karena kita nggak ada isu permodalan. Permodalannya saya nyari di pasar, lewat right issue, dapat 41 triliun. Itulah sejarahnya. Kenapa kok baru belakangan terrealisir? Ya karena tadi ada prosedurnya Pak, harus disetujui oleh OJK. Begitu. Dan begitu kita disetujui, ya kita berikan. Dan itu sepenuhnya saya serahkan kepada Dapen. Kepada Dapen. Kalau ada apa-apa, ya silakan ke Dapen. Maka kemudian ada institusi yang lain lagi yang hari ini mengadakan halal bihalal, namanya PPBRI. Jadi tegas di sini urusannya adalah pensiunan untuk menyuarakan aspirasinya segala macam, jalurnya adalah lewat PPBRI. Tapi PPBRI itu tidak dimodali dengan duit. Betul ya Pak Oji ya? Kan tidak dimodali dengan duit kan? Ya kan mau ngadain gini aja kan jangan sampai ya nanti mungut-mungut ya. Ngadain gini ruang kita tempat sediakan di sini. Dan lihat di sini, nggak perlu dekor karena sudah kita buatkan seperti ini. Ini paket hemat. Begitu. Karena PPBRI memang tidak dimodali dengan duit ya, kecuali dulu kan ada potongan yang untuk PP. Dan potongan itu pun sekarang sudah kita tiadakan. Jadi kemudian dari pensiunan itu kita berikan penuh. Ya. PP untuk operasionalnya kita yang ngasih. Ya, dari Indo ya. Dari BRI ya. Itu. Dari Dapen, ya lewat Dapen pasti, lewat Dapen. Maka aspirasi-aspirasi tolong disalurkan lewat PP. Dan kemudian PP menyampaikan aspirasi itu kepada Dapen atau YKP. Dapen sama YKP lah yang harus punya hitung-hitungan. Kalau gitu Pak, pendiri ngapain? Sekali lagi, pendiri harus menyediakan dewan pengawas, segala macam untuk memastikan bahwa YKP mengelola duitnya dengan baik, produktif, dan dengan governance yang baik. Kemudian Dapen mengelola dana-dana pensiun itu secara profesional, produktif, dan dengan governance yang baik. Dalam hal semua sudah dipenuhi, ternyata kekurangan dana, maka pendiri akan turun tangan melalui dotasi, melalui governance yang benar juga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, mengulang di ulang tahun PP yang lalu, saya tegaskan, saya sebagai pendiri berkomitmen untuk melaksanakan fungsi saya. Satu, memastikan pengelolaan Dapen YKP secara profesional dan dengan GCK yang benar. Yang kedua, untuk itu saya berkomitmen tidak akan mempengaruhi ya, Dapen dan YKP dalam hal investasi. Kamu harus beli ini, kamu harus investasi di sini. Tidak akan saya lakukan. Baik secara tertulis maupun secara lisan. Maupun dengan cara menakut-nakuti, maupun dengan cara kedipan mata, maupun dengan cara nginjak kaki, dengan cara apapun, saya tidak akan lakukan itu. Jadi kalau ada dirut yang nyuruh-nyuruh Dapen untuk invest di sini, untuk beli ini, beli itu, pasti bukan saya. Karena saya tahu persis bagaimana menjadi pendiri Dapen dan pendiri YKP secara profesional dan governance yang benar. Itu. Saya senang loh ini di relay oleh berapa ratus tadi? Ya itu. Masih belum selesai Pak ini, masih ada ganjilan yang terakhir. Ya. Jadi itulah pengelolaan kesejahteraan pensiunan yang melalui Dapen maupun melalui YKP. Sekarang berikutnya. Oh masih ada Pak dispute. Dispute itu apa? Karena Pak, menurut saya bahwa pensiunan itu wajib diberikan pesangon. Karena itu undang-undangnya bunyinya begini. Ya silakan. Kan itu menurut penafsiran orang. Dan BRI juga punya hak untuk melakukan penafsiran terhadap undang-undang. Dalam hal mengajukan itu memang bukan ke Dapen dan bukan juga ke YKP. Sudah benar kalau itu diarahkan ke BRI, itu sudah benar.
Karena itu dalam konteks orang kan menjelang pensiun, itu kan masih dipekerjakan, memberi kerjanya kan BRI. Itu sudah benar mengarah ke BRI. Tapi masalah kebenaran yang sebenarnya itu kan ada beda penafsiran. Kalau beda penafsiran undang-undang, maka kita mesti tunduk ya pada governannya, kita serahkan kepada institusi yang mempunyai kewenangan menafsirkan undang-undang. Itulah institusi hukum, ya. Itulah pengadilan. Dalam hal pengadilan memutus A, bayar, maka kita wajib bayar. Dalam hal pengadilan memutuskan tidak bayar, maka kita harus patuh tidak bayar. Karena kalau pengadilan mutus bayar, kita tidak bayar, kita salah. Kalau pengadilan mutus tidak bayar, kita juga salah. Dan kita nggak mau dipersalahkan karena kita tidak mematuhi hukum dan perundangan. Jelas kalau itu. Jelas kalau itu. Gitu. Sama ketika saya mimpin perusahaan, bukan BRI, serikat pekerjanya minta agar bonus diambilkan dari laba. Ya, mungkin kalau kita disebutnya bola, bonus laba. Tapi benarkah kalau kita ngambil bonus itu dari laba itu, apakah benar secara governance? Saya katakan salah. Karena kerja dimanapun, yang namanya bentuknya adalah PT, manajemen, direksi, tidak punya kewenangan untuk menggunakan laba, barang 1 sen pun. Karena laba kewenangannya adalah ada di pemegang saham. Jadi ketika saya mimpin perusahaan, karyawannya minta agar, karena labanya besar, maka minta bonus diambilkan dari laba. Saya bilang, boleh aja saya bayarkan, tapi nanti kalau dipanggil ke Kuningan kamu yang datang ya, saya nggak mau gitu. Begitu. Jadi saya ulangi lagi semua, governance-nya itu harus kita ikuti. Bahwa penggunaan laba 1 sen saja bukan kewenangannya dirut. Itu adalah kewenangannya pemegang saham. Makanya setiap rapat umum pemegang saham tahunan, itu selalu ada satu agenda di situ adalah agenda persetujuan penggunaan laba. Ya kayak gini memang mesti diomongkan dan dirutnya mesti pintar ngomong. Pintar ngomong dengan dasar yang benar, pemahaman yang benar. Itu. Jadi karyawan pun sebenarnya tidak bisa minta bonus itu didasarkan pada laba. Kalau mau seperti itu dari awal dianggarkan. Karena bonus termasuk bonus direksi itu adalah dianggarkan di dalam RKAP. Begitu. Oke, itu contoh bagaimana kita menafsirkan ketentuan perundangan. Baik. Saya kira udah final itu sampai di pesangon tadi itu. Jadi sekarang sampai nungging kayak apapun yang namanya minta pesangon. Kalau pengadilan memutuskan tidak bayar, tidak akan saya bayar. Karena saya nggak mau, saya salah sendirian. Gitu. Sekalian deh mumpung tahu di sini. Karena sudah beredar di WA. Dulu kan pensiunan direksi kesehatannya dibayar oleh SKP. Betul ya Bu Susi ya? Alhamdulillah mungkin selama pensiun nggak pernah sakit ya. Alhamdulillah gitu. Dulu pensiunan direksi itu biaya kesehatannya ditanggung oleh BRI. Gitu. Nah terus kemudian saya juga punya pikiran begitu. Pikiran saya begini, wah enak ya saya nanti kalau sakit setelah nggak jadi direksi, saya tinggal minta ke BRI. Nggak bisa minta ke BRI, agak lambat sedikit, minta ke Mandiri. Gak bisa minta ke Mandiri karena agak lambat sedikit, saya minta ke Pegadaian gitu. Pikiran saya seperti itu. Baru sadar beberapa bulan yang lalu, bahwa ternyata itu gak ada aturan yang mengatur itu Bapak Ibu sekalian. Tidak ada. Saya punya pikiran seperti itu. Begitu tahu ada audit bahwa, oh itu gak ada aturan yang seperti itu. Bahwa direksi itu ditanggung biaya kesehatannya selama masih menjabat direksi. Itu atas permennya, peraturan Menteri BUMN. Loh kenapa kok selama ini BRI bayar itu? Ya nggak sesuai, nggak sesuai. Terus saya tanya, karena dibilang, oh di BUMN lain dapat. Saya nanya ke Mandiri, saya telepon di Mandiri. Saya bilang, itu nanti kalau saya sudah nggak jadi direksi, kalau saya sakit, saya bisa klaim nggak ke Mandiri? Ya nggak bisa Pak, karena nggak ada sebenarnya itu. Ternyata di Mandiri nggak ada. Saya cek ke Pegadaian, apalagi
Nggak ada di Pegadaian. Baru saya sadar, berarti di BRI ini nih nanti kalau kita sesuai dengan governance, sesuai dengan aturan yang ada, sebenarnya kita ini pensiun juga belum tentu Pak, nanti siapa yang bayari Pak Catur. Begitu. Tapi kan ada yang sudah terlanjur dibayar, maka kemarin ada yang ngamuk-ngamuk segala macam seperti itu. Ya saya biarin aja. Gitu. Saya mending diamuk-amuk daripada saya dipersoalkan secara hukum, begitu. Akhirnya apa? Kita hentikan itu dan kita nggak mau ribut. Kalau ribut nanti disuruh kembalikan tuh. Kalau ribut nanti disuruh kembalikan tuh. Saya yakin audit akan masuk, ya, BPK akan masuk, langsung dicek. Sejak kapan tidak tercover ketentuan? Sejak 92. Seru nggak kalau itu nanti dari 92 sampai sekian disuruh mengembalikan orang-orang yang sakit pada saat itu. Coba bayangin aja. Misalnya ada yang dioperasi jantungnya, terus kemudian biaya operasinya suruh balikin. Kalau nggak mampu jantungnya suruh balikin. Nggak bisa, susah kan. Ya. Ini saya ngomong apa adanya Bapak Ibu. Terasa panas di kuping. Tapi lebih panas lagi saya. Karena apa? Saya juga nggak tahu nanti kalau pensiun itu minta ke siapa. Gitu. Maka sekarang udah ada solusinya. Saya bilang, kenapa mantan-mantan direksi nggak diprospenkan saja? Sudah ada yang nelpon saya. Kan kita sejak jadi direksi kan prospennya dihentikan. Hati-hati ya bahasa-bahasa seperti ini ya. Saya cek, bener nggak pejabat BRI itu begitu jadi direktur, prospennya dihentikan? Ternyata betul. Tapi bahasanya itu kurang lengkap. Dihentikan karena hak-haknya atas prospen itu dibayar dan diterima. Beda kan? Kalau dihentikan saja kan berarti mungkin nggak ada yang dibayarkan kemudian dihentikan. Ini dihentikan, kenapa dihentikan? Karena hak-haknya itu dibayar. Kenapa dibayar dan diterima? Karena yakin bahwa setelah direksi nanti dapat fasilitas kesehatan mantan direksi yang dibayari oleh SKP. Paham? Kalau mau paham, jadi direktur dulu. Dan ini saya jelaskan bahwa strukturnya seperti itu persoalannya. Sehingga sekarang kita putuskan nggak lagi membayari biaya kesehatan pensiunan direktur. Kita kembalikan prospennya dihidupkan lagi. Maka prospennya ada preminya kan Pak, itu yang kita bayari. Dan itu kita juga tahu, kita tahu bahwa ada masalah di kita. Kita bebankan biaya apa itu Pak Catur? Jawabannya kita bebankan biaya apa itu di BRI? Jawabannya pokoknya gede lah gitu. Bukan itu posnya apa? Enggak ada loh posnya. Enggak ada posnya. Sampai sini dimatiin mic-nya. Gitu, ya. Dan sekarang alhamdulillah ya Pak Aguswin, Pak Catur, saya memang minta karena mereka itu dulu prospennya diambil, bukan dihentikan, diambil. Ya, betul ya? Diambil gitu. Saya nanya gini aja nih. Pak Catur kan pensiunan. Waktu pensiun berarti hak prospen Bapak cairkan dong. Nah, udah ngaku gitu loh. Sekarang kalau Pak Catur mungkin masih ada takut-takutnya sama saya karena wakil kan. Ya. Sekarang Bu Susi deh yang sudah ini. Saya mau nanya, Bu Susi begitu jadi direktur, prospennya dibayar kan? Dan Ibu terima kan? Atas dasar itulah maka prospen dihentikan, diganti fasilitas direksi. Betul? Ini, mudah-mudahan kamera menyorot ke Bu Susi supaya pensiunan juga tahu gitu. Kan begitu. Itu. Dan sekarang itu tidak bisa lagi dibayar Bapak Ibu sekalian. Maka kita harus hentikan. Tapi kemudian kita ganti, prospennya dihidupkan lagi, dan kemudian preminya kita bayari. Yang sampai sekarang kita nggak tahu posnya itu dibebankan kemana. Urusannya Pak Catur sama Pak Gus Winardono. Gitu. Saya nggak mau mikir itu. Gitu. Oke? Sekarang pikiran saya adalah begini. Lah ini pensiunan direksi kita sudah dapat solusinya, diprospenkan lagi, ya kan? Diprospenkan lagi. Sekarang direksi yang masih aktif ini nanti kalau pensiun gimana Pak Catur? Jadi belum terpikirkan Bapak Ibu sekalian. Sehingga saran saya adalah untuk direksi yang sekarang belum terselesaikan, yang masih aktif ini, nanti kalau pensiun, kalau mau mati jangan sakit Pak, langsung mati aja. Gitu. Itu saran saya gitu. Panas ya dengar omongan saya ini. Tapi itulah realita. Ya. Bahwa kita itu punya masalah seperti itu. Jadi kesalahan bukan numpuk di Dirut, bukan. Dirut tugasnya adalah mengatasi persoalan-persoalan itu. Tapi semampu saya.
Seperti itu. Dan yang paling penting niat baik kita jalankan perusahaan dengan governance yang baik. Baik, saya kira saya sudah menyampaikan unek-unek saya. Mudah-mudahan ini benar-benar sesi tos-tosan, hasilnya adalah kosong-kosong, kita saling memaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sunarso. Mohon izin Bapak untuk menetap terlebih dahulu karena kita akan melanjutkan acara selanjutnya yaitu salam-salaman. Dan untuk itu kami mengundang dengan hormat kepada Wakil Direktur Utama BRI Bapak Catur Budi Harto, Direktur Human Capital BRI Bapak Agus Winardono, Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Bapak Agus Nursanto, Direktur Komersial Small and Medium Business BRI Bapak Amam Sukrianto untuk dapat bergabung bersama di depan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah bersalam-salaman. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk dapat bergabung bersama, diawali oleh Bapak M. Syafri Rozi, Ketua Umum PPBRI, Bapak Yulianto K. Santoso, Wakil Ketua Umum PPBRI, Ibu Susi Listiowati, Pelindung PPBRI, Bapak Pardiman, Bapak Budi Satria, Penasehat PPBRI, Bapak Diki Rozano, Direktur Utama Dana Pensiun BRI sekaligus Penasehat PPBRI, Bapak Irwan Junaidi, Ketua YKP BRI sekaligus Penasehat PPBRI, dan Bapak Hepman Damani, Kepala Badan Pengawas PPBRI. Kemudian selanjutnya kami persilakan kepada seluruh pengurus dan anggota Bawas PPBRI Pusat. Kemudian kami persilakan kepada Bapak Revi Rizal, Bapak Nasrullah Iskandar, Ibu Irina Ratnaningsi, Bapak Agus Sunario, Bapak Agustia Hendi Bernadi, dan kami silakan pada Bapak Carantombara, Bapak Dadang Permana, Bapak Kus Haryono, Ibu Andini Naulina Sution, Bapak Muhammad Rizal, Bapak Deden Sumantri, Bapak Basuki Setiaji, Bapak Yosef, Ustadz Bobi Heruwibowo, kemudian dilanjutkan dengan Korwil PPBRI Jakarta, kemudian dilanjutkan Sekwil PPBRI Jakarta, dan Ketua PPBRI Sejabodetabek. Selanjutnya kami persilakan seluruh pengurus dan anggota PPBRI Sejabodetabek dan dilanjutkan dengan panitia acara Halal Bihalal PPBRI.
Dan kami mohon izin kepada Bapak Sunarso beserta jajaran guna mengabadikan kegiatan pada hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk mengabadikan momen pada hari ini kita akan melakukan sesi bersama. Mohon izin kepada Bapak Sunarso, Bapak Catur Budi Harto, Bapak Agus Winardono, Bapak Agus Nursanto, dan Bapak Amam untuk dapat menetap. Baik, untuk foto pertama kami persilahkan kepada Bapak Ibu seluruh pengurus dan anggota Bawas PPBRI untuk dapat bergabung. Untuk dapat bergabung, pengurus dan anggota Bawas PPBRI. Baik, sudah siap Bapak Ibu? Silakan. 3 tim dokumentasi. Baik, terima kasih kepada seluruh pengurus dan anggota Bawas. Kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada jajaran direksi, CEO BRI Group Bapak Sunarso, Wakil Direktur Utama BRI Bapak Catur Budi Harto, Direktur Human Capital BRI Bapak Agus Winardono, Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Bapak Agus Nursanto, Direktur Komersial Small and Medium Business BRI Bapak Amam Sukriyato. Terima kasih Bapak telah bergabung dan telah hadir bersama di tengah-tengah keluarga besar PPBRI. Baik, izin Bapak Ibu untuk mengabadikan foto pada hari ini. Kami persilahkan untuk grup selanjutnya. Bapak Yadi Supriyatno, Bapak Tri Susilo, Bapak Inengah Suwanda, Bapak Revi Rizal Latif, Bapak Nasrullah Iskandar, Ibu Irena Retnaningsih, Bapak Agus Sunaryo, Bapak Agustia Hendi Bernadi, Bapak Caran Tombara, Bapak Dadang Permana, Bapak Kus Haryono, Ibu Andini Naulina Sution, Bapak Muhammad Rizal, Bapak Deden Sumantri, Bapak Basuki Setiaji, dan Bapak Yosef untuk dapat bergabung ke depan guna melakukan sesi foto bersama. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk dapat bergabung ke depan. Kita akan melakukan sesi foto bersama untuk mengabadikan kegiatan pada hari ini. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat bergabung bersama. Kami persilakan Bapak Ibu untuk maju ke depan.
untuk mengabadikan kegiatan pada siang hari ini. Kami persilakan kepada Koordinator Wilayah dan Pengurus Cabang PPBRI se-Jabodetabek. Silakan untuk bergabung bersama. Baik, akhir kata semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga PPBRI semakin mandiri, sejahtera dan bahagia. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Atif Farha, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari di bulan yang istimewa ini bermula teramat dini. Tapi artinya ada juga waktu ekstra, baik untuk introspeksi maupun apresiasi. Sahur membantu raga menjalani puasa sehari penuh dan menyempatkan benak menyusun aktivitas seharian. Khususnya untuk pribadi-pribadi yang berani banyak mau. Hari yang terencana adalah hari yang penuh makna. Tak dapat dipungkiri, teknologi dan layanan mutakhir menjadi kunci produktivitas sehari-hari. Beragam manfaat dari tabungan Britama dapat diakses dari mana saja, kapan saja. Mulai dari mengirim dana ke orang tercinta, hingga menunaikan kewajiban yang luhur. Ketika komitmen pada keluarga dan pada keyakinan telah tersalurkan, dedikasi pada pekerjaan dapat mengalir mulus. Dan pencapaian yang telah lama diidamkan semakin dekat ke kenyataan. Kemudahan mengakses layanan perbankan ternyata ikut membantu untuk melancarkan hubungan dengan relasi, kolega, maupun kerabat. Misalnya, sambil berbuka bersama, kita bisa merencanakan untuk bersilaturahmi dengan saudara dan kerabat yang belum jauh di sana. Dari sahur hingga berbuka, dari hari ke minggu, dan minggu ke bulan, semuanya berpuncak di hari yang paling suci. Hari di mana jarak tak lagi merintangi silaturahmi. Tak kalah kemenangan berpadu dengan kenangan dan kebahagiaan.